foto dari kami ya sebagai dokumentasi. Kemudian untuk fasilitas kami yang ada di program studi teknologi pangan yaitu adalah yang karena di sini ilmu terapan itu yang paling banyak memang harus berkaitan dengan laboratorium ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi fasilitas laboratorium di teknologi pangan itu berada di gedung utama lantai 1 Universitas PGRI Semarang yang berada di kampus pusat. Ya, mungkin perlu saya sampaikan, Universitas PGRI Semarang itu memiliki 4 kampus yang tersebar di Semarang ya. Jadi ada di pusat kota. Ya, dan itu pun saling berdekatan. Ya, kampus pusat atau gedung utama itu berada di kampus pusat Jalan Sidodadi Timur, Kota Semarang, yaitu dekat sekali dengan Simpang 5 Semarang ya, jadi sangat dekat, jadi hanya selangkah, mungkin tidak sampai 5 menit itu sudah sampai Simpang 5 Semarang. Kemudian untuk kampus 2 itu berada di Jalan Sriwijaya, juga dekat juga, mungkin sekitar 2 kilo dari kampus utama. Kemudian kalau kampus ketiga itu berada di Jalan Bendanur, itu dekat dengan Kopertis ya, dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di sana. Di sana juga ada beberapa laboratorium untuk Fakultas Teknik yang ada di sana. Tetapi kalau laboratorium teknologi pangan itu khusus di gedung utama. Kemudian untuk laboratoriumnya ada apa saja di sini dapat ada dilihat ya. Oh di sini ya, sebelum laboratoriumnya apa, di sini laboratorium teknologi pangan itu yang jelas untuk fasilitas praktikum, kegiatan penelitian mahasiswa dan dosen, kemudian pengabdian, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada mahasiswa yang ingin berinovasi atau menghasilkan suatu karya cipta atau karya desain, itu bisa menggunakan fasilitas laboratorium di Prodi Teknologi Pangan. Dan juga masih banyak fasilitas lain seperti perpustakaan, kemudian akses internet, dan lain ruang kelas yang memadai ya. Jadi di sini kita seluruh ruang kelas itu memiliki fasilitas yang sangat memadai dengan luasan yang saya kira tidak sempit dan itu menjadi standar untuk mengadakan kegiatan perkuliahan. Tapi mungkin saat ini memang perkuliahan masih menunggu instruksi dari Kemdikbud bahwa untuk pelaksanaan kuliah offline memang belum bisa karena masih suasana pandemi. Tetapi segera seketika suasana pandemi sudah mulai berkurang atau menurun, maka sangat memungkinkan untuk mahasiswa baru itu pun dan mahasiswa yang sudah ada di sini itu untuk kuliah offline ya, jadi seperti itu. Nah, untuk di sini laboratorium teknologi pangan itu kita memiliki 4 laboratorium, ada laboratorium kimia dan biokimia, kemudian ada laboratorium rekayasa proses. Tadi mungkin di awal mungkin bagi yang sudah melihat video profilnya, profil laboratorium itu juga menggambarkan laboratorium di tempat kita. Ya, ada laboratorium mikrobiologi dan teknologi industri pengolahan pangan. Nah, ini gambarannya untuk laboratorium ya, ini memang difokuskan untuk kegiatan kemahasiswaan, untuk pelatihan dan sebagainya, untuk menciptakan produk sebagainya. Ya, jadi kegiatan laboratorium ya. Kemudian ini rekayasa proses pengolahan pangan, jadi ini digunakan untuk mahasiswa menghasilkan riset-riset maupun produk-produk unggulan. Ini banyak sekali produk mahasiswa yang sudah lolos lomba dan itu mendapatkan hibah ya, baik hibah di tingkat Kemdikbud maupun di tingkat provinsi ya. Jadi sangat banyak sekali hasil-hasil karya adik-adik mahasiswa di program studi teknologi pangan. Ya, jadi karena program studi teknologi pangan ini merupakan salah satu program studi yang unggul dibandingkan dengan beberapa prodi yang ada di Universitas PGRI Semarang. Jadi kita setiap tahunnya itu selalu mendapatkan prestasi ya, dan itu prestasi tersebut sangat membanggakan bagi program studi ya, karena kerja keras dari adik-adik mahasiswa dalam membuat suatu inovasi. Nanti kita lihat mungkin beberapa prestasi yang bisa dilihat ya. Nah, ini ada foto-foto lagi ya, ini laboratorium mikrobiologi, ini khusus untuk perkembangbiakan jamur ya, untuk perkembangbiakan
bakteri dan lain sebagainya untuk penelitian membuat produk fermentasi, untuk membuat produk-produk yang lainnya. Kemudian ini juga sama melakukan untuk jadi dipaskan atau dijual itu mereka harus bisa istilahnya membedakan atau uji apakah sudah layak di pasar atau belum. Maka dilakukan namanya uji sensoris. Jadi untuk menilai apakah produk mahasiswa itu bisa layak dijual atau tidak. Nah, seperti itu. Ini juga sama di industri pangan yang besar seperti adik-adik tahu mungkin di Nestle, di Indofood, kemudian di Mayora dan lain sebagainya, itu semua harus melalui proses namanya uji sensoris. Karena produk ini kan dikonsumsi untuk manusia, untuk masyarakat. Sehingga sebelum dilakukan uji dipasarkan itu semua produk harus dilakukan uji sensoris seperti ini. Nah, itu adalah gambaran dari laboratorium ya. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi adalah, nah setelah mahasiswa lulus ya, mahasiswa teknologi pangan lulus, ini bisa kemana? Saya kira sekarang sudah banyak sekali lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi pangan. Ya, jadi banyak sekali lowongan ya, contohnya adalah ini saya kasih gambaran ya, tapi ini hanya gambaran, nanti mungkin bisa lebih luas lagi ya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan di itu yang membutuhkan alumni teknologi pangan ya. Bahkan orang yang bukan pangan pun itu juga sangat berminat menuju ke perusahaan yang bidangnya pangan seperti itu. Ini adalah contoh yaitu bidang quality control ya, jadi mengawasi produk-produk pangan yang ada di, kemudian menjadi ahli ilmu pangan, kemudian ahli ya, kemudian menjadi melamar di instansi pemerintahan ya, balai POM ya, bisa juga nanti menjadi misalnya perbau ekonomi, itu juga sangat mungkin karena sekali ya, ini teman-teman saya yang sudah menjadi manajer ataupun apa di sebuah perbankan itu banyak, karena memang rata-rata orang perbankan yang bidangnya adalah analis itu memang mengambil dari beberapa ilmu eksak ya, karena orang-orang eksak ini memiliki kemampuan dalam menganalisis lebih kuat daripada orang-orang sosial seperti itu ya. Jadi kelebihannya orang-orang eksak seperti itu. Termasuk kita adalah program studi yang berada pada ilmu eksakta ya, seperti itu. Ya, ini kemudian gambarannya ini. Nah, ini adik-adik beberapa banyak sekali industri pangan yang bisa menampung alumni teknologi pangan. Ya, ada yang besar itu ada Food, kemudian ada Indomilk ya, kemudian ada Wings Food, Nestle dan lain sebagainya. Ini peluangnya sangat besar sekali ya, terutama di industri-industri pangan ini. Jadi mereka hampir sebagian besar mau menerima alumni dari program studi teknologi pangan. Jadi itu. Nah, ini juga banyak, ada industri di yogurt ya, industri coklat, sosis ya, atau industri yang berbahan daging dan lain sebagainya seperti sosis, yogurt dan lain sebagainya. Sangat potensial sekali untuk menjadi lahan. Nah, ini contohnya ada yang di industri ataupun di balai-balai penelitian ataupun balai pengujian produk ya, ini juga sama. Ya, kita lakukan di laboratorium teknologi pangan itu juga sama, lakukan pengujian sensoris pada berbagai macam jenis produk pangan ya. Jadi menentukan apakah itu layak atau tidak. Ini di perusahaan teh yang besar, misalnya Sariwangi, kemudian minuman-minuman dalam kemasan ya, AMDK, air minuman dalam kemasan itu juga sangat banyak sekali. Nah, kemudian ada juga di lingkup pemerintahan, ini yang tadi saya ceritakan ya, ada yang bekerja di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ya ini contoh dari hasil penelitian dari orang-orang ahli teknologi pangan yang bekerja di LIPI, jadi mengembangkan gudeg kaleng ini ya. Jadi yang awalnya gudeg itu tidak bisa tahan lama, 1 hari 2 hari sudah basi, ini bisa dikemas dalam wadah kaleng ini. Ya, ini suatu inovasi dan terobosan terbaru. Jadi bisa dibawa ke luar negeri atau disimpan sampai berbulan-bulan, itu sangat mungkin. Kemudian ada yang bekerja di Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan ya.
kemudian BPPT, ya FAO, kemudian ada di Bulog, Batan juga sama. Yang paling banyak juga berada di BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Itu juga banyak sekali alumni-alumni teknologi pangan yang sudah bekerja di situ. Kemudian selain itu juga bisa berwirausaha di bidang pangan. Ini banyak sekali alumni-alumni pangan yang bersukses di bidangnya. Ini saya ambil contoh, mungkin adik-adik kalau belum tahu ya, mungkin ini ada produk dari Mama Bear ya. Mama Bear itu produk menyusui ya, jadi dia meningkatkan produktivitas ASI, tapi ini sudah banyak sekali asetnya, omsetnya sudah banyak sekali, dia sudah melanglang buana ya. Jadi ternyata dia adalah alumni dari Prancis, dia adalah mengembangkan menerapkan ilmu yang didapatkan perkuliahan, kemudian diterapkan untuk menghasilkan produk-produk yang bisa membantu masyarakat ya, terutama kalau di sini adalah bisa memperlancar ASI ya, seperti itu. Ini juga sama, segarnya adalah owner dari PT Marimas ya, Marifood ya, itu juga sama, dia adalah ahli teknologi pangan. Dia awalnya membuat minuman di rumah ya, di rumah, kemudian kok enak, dikembangkan lagi, akhirnya jadilah malah jadi minuman serbuk yang kita kenal sebagai Marimas itu. Ya, itu pabriknya sudah besar, bahkan memiliki ribuan karyawan. Ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Bisa mendirikan industri bakery ya, seperti awalnya home bakery ya, Sari Roti itu awalnya home bakery ya, bakery tapi melayani rumahan. Ya, karena enak, mungkin rasanya juga diminati konsumen, akhirnya menjadikan perusahaan yang besar. Bahkan sekarang karyawannya sudah ribuan ya, mungkin sangat banyak sekali. Ya, itu berawal dari wirausaha. Ya, sama dengan beberapa contohnya ini ya, ini yang agak jadul mungkin ya, ini usaha kerupuk, tapi kalau digeluti dengan baik, nah itu bisa menghasilkan omset yang cukup banyak. Kemudian ada menjadi akademisi dan peneliti, ini juga banyak sekali akademisi dan peneliti, ya ini peneliti terutama di bidang pengujian mutu produk pangan ya, mungkin sangat memungkinkan sekali. Nah, kemudian itu adalah prospek lulusan dari mahasiswa teknologi pangan. Ya. Nah, kemudian di program studi teknologi pangan Universitas PGRI Semarang ini juga termasuk yang tadi saya ceritakan adalah salah satu program studi unggulan yang ada di Universitas PGRI Semarang. Mengapa disebut unggul? Karena kita memiliki banyak sekali prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa. Ya, mahasiswa kita dituntut menjadi mahasiswa yang sangat aktif, yaitu memiliki tidak hanya kuliah saja. Kalau kuliah itu sudah ibaratnya makanan sehari-hari, tetapi di luar dari perkuliahan mahasiswa harus dituntut untuk harus mengikuti organisasi mahasiswa, ya, kemudian mengikuti kompetisi ilmiah ya di luar kampus, kemudian olahraga, seni ya, dan itu kita fasilitasi semua. Ya, kita juga ada banyak UKM ya, unit kegiatan kemahasiswaan yang bidangnya olahraga, suka olahraga boleh, suka seni, kemudian suka kegiatan ilmiah juga kita adakan mengikuti kegiatan Olimpiade IPA nasional ya, yang diselenggarakan setiap tahun. Bahkan kita juga ada mahasiswa yang mengikuti kompetisi bisnis mahasiswa. Jadi belum lulus itu sudah menghasilkan bisnis. Ya, bisnisnya tentu saja bisnisnya bidang pangan. Ya, jadi sangat banyak sekali kegiatan dan prestasi. Kemudian mahasiswa juga melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian aktivitas entrepreneur, mengikuti pameran produk ya. Dan yang terakhir ini adalah kita menerapkan program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek ya. Jadi diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, ini kita salah satu contohnya, ini besok ini mulai Agustus kita juga akan diajar ya, dimerdekakan dengan cara mengikuti perkuliahan dari Filipina ya, dari Filipina. Jadi mahasiswa kita diajar oleh dosen di Filipina, sedangkan dosen di tempat kita di program studi teknologi pangan ini akan mengajar di mahasiswa
teknologi pangan yang ada di Filipina. Jadi pergantian ya, gantian. Jadi kita mengajar mahasiswa Filipina, kemudian dosen di Filipina mengajar mahasiswa kita. Itu terus kita lakukan ya. Jadi mulai tahun ini seperti itu. Ya, bisa jadi tahun depan kita akan mengembangkan kampus ke seperti itu. Kemudian ada juga magang internasional. Ini karena pandemi ini sebetulnya tahun lalu itu mahasiswa kita juga sudah diterima malah di Jepang ya dengan program jadi mahasiswa magang di sebuah industri di Jepang yaitu selama 1 tahun ya, dan itu pun ada biaya yang dia dapat apa namanya dapat uang saku lah istilahnya seperti itu. Kemudian ada magang selama 3 bulan jadi short course ya, jadi magang singkat ya. Mestinya kemarin itu Erwin ya, itu mahasiswa kami itu namanya Erwin itu berangkat ke Korea Selatan selama 3 bulan di sana, tetapi karena pandemi ini masih ditunda dulu. Ya, mestinya kemarin ini setelah Lebaran ini Juli ini berangkat ke Korea, tapi karena masih pandemi akhirnya ditunda dulu. Ya, jadi kita terus menggalakkan mahasiswa yang berprestasi untuk kita kirimkan melalui proses namanya magang internasional ataupun kredit transfer dengan kampus-kampus di luar negeri. Ya, ada yang dari Filipina, ada yang dari Malaysia. Ya, kemudian ada mahasiswa pertukaran mahasiswa melalui permata pangan itu juga sama. Jadi kita mengadakan kegiatan tersebut, yaitu belajar di luar kampus ya dengan banyak cara, itu sangat kita dukung. Nah ini beberapa contoh prestasi yang sudah ditorehkan ini beberapa tahun terakhir ya. Ini lolos pendanaan ya, jadi beberapa proposal dari adik-adik mahasiswa ini didanai oleh Kementerian Pendidikan ya. Jumlah insentifnya atau nominalnya macam-macam, ada yang 4 juta, ada yang terakhir itu sampai 8 juta, 9 juta, dan itu menjadi prestasi karena untuk sampai lolos ini saja sudah saingan dengan ratus proposal ya. Jadi kebetulan mahasiswa kami banyak sekali yang mendapatkan, setiap tahun kita mendapatkan prestasi seperti itu. Kemudian ini juara lomba Krenova, jadi kreasi dan inovasi di tingkat Jawa Tengah ya. Ini dari Kota Semarang, ini diwakili oleh Mbak Anggun ya. Ini kebetulan beliau sudah alumni ya, jadi salah satu alumni kami yang terbaik ya. Dia mendapatkan juara di lomba kreasi dan inovasi. Dia menghasilkan produk inovasi kopi kulit pisang ya. Jadi kulit pisang selama ini dibuang itu bisa dimanfaatkan untuk membuat produk namanya kopi kulit pisang. Ya, itu suatu inovasi yang belum ada sebelumnya. Kemudian ini ya adalah wawancara program magang industri di Jepang. Jadi karena tidak memungkinkan wawancara langsung ke Jepang, jadi wawancara atau seleksinya itu melalui online. Jadi ditanya melalui virtual conference seperti ini. Kemudian ini juga ada Mbak Anissa. Ini Mbak Anissa juga sama. Mbak Anissa adalah mahasiswa kami yang cukup berprestasi ya, dia mendapatkan penghargaan dari Indofood Riset Nugraha, suatu penghargaan yang sangat bergengsi ya. Jadi ini sesuatu yang sangat prestisius dan dinanti-nanti oleh setiap mahasiswa di teknologi pangan. Karena apa? Karena didanai oleh lembaga industri pangan yang sangat besar sekali, bahkan industri yang sudah mendunia, yaitu Indofood-nya. Ini tidak mudah mendapatkan penghargaan seperti ini. Tapi di prodi kita setiap tahunnya ada yang selalu mendapatkan penghargaan tingkat nasional seperti ini. Ini juga pada tahun 2017 mahasiswa kita juga ada yang mengikuti mendapatkan tiket untuk pekan ilmiah mahasiswa nasional yang ada di Sulawesi ya. Jadi gratis ke sana ya. Ini tim kami ada di mahasiswa program studi teknologi pangan ya, lolos ke pekan ilmiah mahasiswa nasional. Itu juga sama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, ini menjadi ajang yang bergengsi. Setiap tahunnya kita dapat. Tahun lalu kita juga dapat ini nanti Mbak Tania ini juga lolos PIMNAS, ini nanti akan bercerita sedikit seperti itu. Kemudian ini lomba, ini jadi kita lomba sambil jalan-jalan ya, jadi gratis pula dapat uang saku. Nah ini juga sangat membanggakan. Ini kita juga beberapa mahasiswa mendapatkan hibah wirausaha dari Equip Hubs ya, jadi lembaga penyedia yang membantu di bidang pendidikan, yaitu dari Kanada. Jadi beberapa mahasiswa yang berwirausaha itu mendapatkan bantuan dana untuk berwirausaha, ini mendapatkan
per orangnya bisa sampai 15 juta rupiah secara cuma-cuma, digunakan untuk mengembangkan wirausaha bisnisnya. Jadi seperti itu, banyak sekali. Ini saya mungkin percepat. Ini penelitian kelompok mahasiswa, kemudian ini ada kita mengikuti prestasi mahasiswa berprestasi ya tingkat universitas ya, ini adalah aktivitas laboratorium yang menyenangkan ya. Ya, ini juga kegiatan kebersamaan dengan bimbingan skripsi pun seperti ini modelnya, jadi tidak dibuat yang menakutkan ya. Ini juga kita ada kegiatan setiap tahun, kita adakan kuliah kerja lapangan ke industri-industri ya. Di sini ada dokumentasinya. Ya, ini juga ke Bandung, ada yang ke Bali ya. Setiap tahun kita adakan ya. Ini ke Pocari Sweat ya, ke pabrik industri minuman Pocari Sweat yang ada pastinya tahu ya. Itu kita lakukan setiap tahunnya. Bahkan kalau sekarang mungkin secara online kita terus adakan ya. Beberapa minggu yang lalu kita juga adakan wisata tour secara online ke Great Giant Food ya, atau GGF itu yang ada di Lampung. Itu setiap tahun kita adakan. Nah, kita juga sering mengadakan webinar ya, ini dengan alumni ya, jadi bincang santai dengan alumni. Kemudian ada ini penerimaan mahasiswa. Jadi kalau adik-adik berminat untuk melanjutkan studinya di UGRIS atau di Universitas PGRI Semarang, silahkan mungkin bisa join melalui website ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah leaflet kami ya, nanti mungkin bisa nanti melalui kontak CP yang ada di sini. Ya, mungkin itu dulu untuk mungkin ini kita juga ada sosmed yang aktif terus ya adik-adik, ada di IG Teknologi Pangan UGRIS, kemudian ada di Teknologi Pangan UGRIS ya untuk website ya, kemudian ada FB, Facebook, kemudian ada WA, ada website khusus untuk PMB ya. Jadi PMB penerimaan mahasiswa baru, silakan langsung klik, bisa daftar dari rumah dan dengan kemudahan akses pelayanannya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anissa. Terima kasih Pak Fafa Nurdian sharingnya dan sharing dari serta untuk join ikut prodi teknologi pangan ya, bisa langsung daftar di PMB UGRIS tadi yang udah dijelaskan oleh Bapak Fafa. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dan sharing dari pembicara kedua yaitu Kak Tania Widyastuti. Sebelumnya saya juga akan membacakan CV singkat dulu dari Kak Tania. Ya, cuman bermenang salah kok. Loro. Nama lengkap Tania Widyastuti, Prodi Teknologi Pangan, Angkatan 2018, tempat tanggal lahir Brebes 8 Januari 2000. Riwayat pendidikan di SDN Sindang Jaya 01, SMPN 01 Ketanggungan, SMAN 202 Brebes, dan sekarang di Universitas PGRI Semarang. Kemudian pengalaman organisasi dan kepanitiaan, itu ada KPMDB sebagai Ketua Divisi Infocom tahun 2019 sampai tahun 2020. Kemudian HMPPI Pusat di bagian Divisi Pengabdian Masyarakat tahun 2019 sampai 2021. Kemudian ada Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan sebagai bidang kaderisasi pada tahun 2018 sampai 2019. Yang keempat, di Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan juga, tetapi dalam kegiatan tersebut, Mbak Tania menjabat sebagai Wakil Ketua Umum pada tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya, di BEM Fakultas pada tahun 2020 sampai 2021, lalu Brebes Education Fair sebagai Divisi Simulasi pada tahun 2018, terus Himegipa Award, Ketua Panitia tahun 2019, Football sebagai tim soal tahun 2019, dan yang terakhir sebagai moderator workshop tahun 2021. Lalu penghargaan yang pernah diterima oleh Tania ini yaitu kan ilmiah mahasiswa
nasional atau yang sering di PIMNAS yang diberikan oleh Ristek Dikti pada tahun 2020, lalu lolos pendanaan PKMPE, Ristek Dikti juga tahun 2020, ini juga lolos PKMPE lagi pada tahun 2021. Yang keempat, juara 2 mahasiswa berprestasi tingkat fakultas pada tahun 2021, dan yang terakhir ada juara 1 video testimoni yang diberikan oleh Universitas PGRI Semarang pada tahun 2021. Selanjutnya kepada Kak Tania selaku pembicara kedua, saya silakan untuk menyampaikan pengalamannya. Terima kasih Kak Anissa atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tania Widyastuti, saya dari mahasiswa teknologi pangan. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya selama saya kuliah di teknologi pangan kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman, apakah untuk PowerPoint-nya sudah bisa tampil? Udah, Kak. Oke. Udah. Tema yang saya ambil pada pembahasan kita kali ini, atau saya akan berbagi cerita kepada teman-teman semua, yaitu mengenai pengenalan kehidupan kampus. Yang pertama terlintas di pikiran kita semua, dan tentunya juga pasti itu di pikiran saya, ketika kita akan berpindah dari suatu bangku pendidikan menuju ke jenjang yang berikutnya, pasti itu kegiatan akademik. Seperti misalnya saat teman-teman ini masih SMP, kemudian pindah ke bangku SMA, SMK, dan seterusnya, pasti itu berpikiran bagaimana sih kegiatan akademiknya di sana, apakah sama seperti saat kita SMP atau bagaimana. Nah, ini gambar yang pertama, ini adalah gambar, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah gambar kursi dan juga meja, atau bisa kita sebut dengan ruangan. Jadi ini adalah gambaran umum ruangan di mana saat kita mahasiswa melakukan perkuliahan. Tentu saja dilihat dari ruangan itu berbeda dengan saat kita melakukan sistem belajar mengajar di dalam kelas. Sudah ada gambaran ya teman-teman? Nah, kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar di mana ketika mahasiswa sedang mendengarkan penjelasan oleh dosennya. Jadi ketika teman-teman berpikiran seperti apa sih sistem perkuliahan itu, seperti apa sistem akademik, seperti apa kegiatan akademik di bangku perkuliahan itu. Jadi nanti di sini kita akan diberikan materi oleh dosen, kemudian nanti di akhir ataupun di tengah kegiatan belajar mengajar itu akan ada suatu diskusi, suatu permasalahan, suatu penyelesaian masalah, suatu problem solving. Jadi nanti di sini kita juga belajar berpikir, kita bisa berekspresi sesuai dengan diri kita, bebas mengeluarkan pendapat, dan tentunya kita juga belajar berbicara dengan baik dan santun di depan halayak. Terus juga kita akan belajar bagaimana sih cara kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita sampaikan nantinya. Mungkin salah satu kegiatan ini yang sudah tidak asing lagi, yaitu salah satunya presentasi di kelas ya. Presentasi di kelas mungkin sudah teman-teman lakukan di bangku SMA, SMK juga. Jadi itu merupakan salah satu cara di mana teman-teman itu melatih public speaking teman-teman dan juga mempertanggungjawabkan yang teman-teman. Kemudian di sini gambar yang ketiga yaitu gambar kegiatan saat kita sedang praktikum. Nah, jadi ketika teman-teman masuk di teknologi pangan, teman-teman itu tidak serta-merta hanya mendapatkan pelajaran dalam ruang kelas ya. Tidak serta hanya mendapatkan teori saja, tapi kita juga ada prakteknya. Jadi dengan adanya praktek ini kita bisa lebih paham. Setelah mendapatkan teori di ruang kelas, kemudian kita langsung praktek di laboratorium. Jadi semuanya itu balance antara ilmu pengetahuan dan juga teorinya. Dan tentunya dengan adanya praktikum ini, teman-teman tuh lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Soalnya saya berbagi cerita aja mengenai diri saya. Terkadang saya itu tidak paham mengenai apa yang mengenai apa yang saya dapat di bangku perkuliahan saat di kelas. Tetapi ketika saya langsung eksperimen, saya langsung terjun ke laboratorium,
karena saya melakukannya langsung, itu akan lebih paham dan tentunya dengan cara saya sendiri. Jadi kita juga di situ bebas bereksperimen, yang penting itu tidak melenceng dari teori. Kemudian yang kedua adalah kegiatan non-akademik. Nah, gambar himpunan mahasiswa teknologi pangan Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pas SMA atau SMK-nya itu aktif di organisasi, kalian tidak perlu takut karena nanti saat kalian sudah masuk di bangku perkuliahan, kalian juga akan dipilihkan dengan berbagai macam tawaran organisasi. Seperti salah satunya ini sebagai contoh yang ada di gambar, itu adalah gambar Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan yang sedang melakukan musyawarah besar atau laporan pertanggungjawaban selama 1 periode. Nah, jadi nanti ke organisasi itu ada 3 teman. Kalau misalnya di sekolah saat SMK atau SMA itu kan berarti yang paling tinggi, berarti itu ada OSIS, Pramuka, PMN, seperti itu. Nah, ketika kita memasuki bangku perkuliahan, itu tingkatannya lebih kompleks lagi dan juga pastinya lebih banyak lagi. Salah satunya ini adalah HIMA atau Himpunan Mahasiswa. Himpunan mahasiswa ini ruang lingkupnya berada di ruang lingkup fakultas, berada di ruang lingkup program studi. Jadi nanti himpunan mahasiswa ini yang menaungi aspirasi mahasiswa suatu program studi ke dosen yang mengampu di program studi tersebut. Jadi sebagai penjembatani antara mahasiswa dan dosen. Kemudian di atas himpunan ada lagi satu tingkatan, yaitu namanya BEM Fakultas atau Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas. Seperti kita lihat dari namanya, berarti organisasi ini terdiri dari gabungan atau sekelompok orang yang nantinya itu merupakan perkumpulan dari satu fakultas yang lebih besar. Kemudian di atasnya itu ada 3 lembaga tinggi, yaitu BEM Universitas yang lingkupnya sudah mencakup seluruh universitas. Kemudian ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana Dewan Perwakilan Mahasiswa ini mengurusi undang-undang. Berarti kita permisalkan ke dalam sebuah negara, DPM ini seperti halnya dengan DPR. Kemudian ada lagi satu yaitu LKM, Lembaga Keuangan Mahasiswa. Nanti tugasnya LKM ini mengatur keuangan dari lembaga ke mahasiswa. Berarti yang menjembatani antara lembaga dan mahasiswa mengenai keuangan untuk pembiayaan seluruh kegiatan organisasi. Nah, selanjutnya ini adalah bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah gambar sekelompok mahasiswa yang sedang menggunakan seragam bola atau futsal. Jadi di UPKRIS ini ada suatu agenda tahunan di mana itu namanya Porsima. Di sini tuh berbagai macam perlombaan seperti akademik dan non-akademik. Itu lingkupnya masih di lingkup fakultas. Kemudian di universitas juga itu menaungi apa sih yang menjadi minat dan juga bakat dari teman-teman. Jadi dari teman-teman yang saat di SMA atau SMP, saya misalnya nih, saya dulu mengikuti basket, saya aktif di basket, lalu saya aktif di bola, taekwondo, dan lain-lain. Bagaimana ketika di bangku perkuliahan nanti? Teman-teman tidak usah khawatir mengenai pengembangan bakat tersebut, karena di bangku perkuliahan juga menyediakan berbagai macam unit kegiatan mahasiswa UKM atau kalau dalam istilah SMA atau SMK-nya itu kita menyebutnya tuh ekstrakurikuler. Itu sama saja, cuma di sini kita mungkin beda di penamaan dan juga itu lebih kompleks. Nah, buat teman-teman yang mungkin dari SMA nih, aduh saya tuh pengen naik gunung, saya pengen muncak, saya pengen gabung di komunitas pecinta alam, tapi di SMA saya tidak ada, tidak usah khawatir, karena di universitas ini, di UPKRIS ini ada juga UKM untuk mahasiswa pecinta alam, jadi nanti teman-teman bisa eksplor dan juga tetap mengembangkan bakat teman-teman. Sehingga nantinya kemampuan teman-teman di bidang akademis dan non-akademis itu tetap berjalan dengan selaras, karena
kita juga harus berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, selanjutnya ini adalah gambar suatu pergelaran musik atau biasa kita sebut dengan closing ceremony. Jadi, ketika ini adalah contoh kegiatan salah satu organisasi di Universitas PGRI Semarang. Ini adalah kegiatan tahunan juga, merupakan penutup dari serangkaian acara. Jadi nanti ketika teman-teman tergabung ke dalam suatu organisasi, pasti teman-teman akan mengadakan event. Nah, di event sini, itu teman-teman bakal ngerasain bagaimana sih caranya memanajemen waktu, memanajemen diri kita, cara menghadapi teman-teman, cara menyatukan pikiran kita dengan teman-teman lainnya, karena dari setiap kepala itu pasti mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, bagaimana cara kita menyingkirkan ego. Jadi di sini merupakan tempat yang paling pas untuk kita membentuk karakter dan jati diri kita. Nah, kemudian prestasi mahasiswa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fafa, di sini saya akan sedikit membahas kembali prestasi dari mahasiswa teknologi pangan. Ini ada Mbak Nur Anissa Metiano Pikasari. Mbak Anissa ini sukses mendapatkan pendanaan dari Indah Putri Sedi Nugroho pada tahun 2020. Jadi seluruh biaya untuk keperluan skripsi itu dibiayai oleh Indofood. Di mana di sini Mbak Anissa itu bersaing tidak hanya dengan beberapa kampus saja, tapi dengan semua se-Indonesia yang mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian, contoh selanjutnya ini ada salah satu tim PKM yang lolos ke tingkat nasional. Di sini, tim PKM ini PKM RE atau PKM penuh, seperti tadi juga yang dijelaskan oleh Pak Fafa. Di sini tim PKM ini berkesempatan untuk mewakili